warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita mau membahas lanjutan dari penjelasan kemarin tentang buku fiksi dan non-fiksi, tapi dengan KD yang selanjutnya, yaitu KD 3.18 dan 4.18. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut materinya, kita harus tahu dulu KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah KD 3.18, yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, serta KD 4.18, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, serta kalian mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, langsung saja kita bahas materi tentang KD 3.18 dan 4.18. Yang 3.14 tentang unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi. Yang pertama itu tentang diksi. Jadi unsur yang pertama itu diksi, pilihan kata atau ragam kata yang digunakan dalam buku fiksi tersebut. Yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan ini adalah kata, sekumpulan kata yang memiliki ciri khas tertentu, gitu. Misalnya lapang dada, buah tangan, nah itu ungkapan. Lalu selanjutnya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik jelas setiap cerita, gitu ya, setiap karya sastra. Nah, ini buku fiksi termasuk karya sastra pasti memiliki unsur intrinsik, dan ini merupakan unsur terpentingnya, ya. Oke, jadi ini adalah unsur penting dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau kita jabarkan, unsur intrinsik itu terdiri atas tema, amanat, alur, latar, lalu penokohan dan perwatakan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Ini merupakan ciri khas atau daya tarik sendiri dari buku fiksi. Selanjutnya adalah unsur penting dalam buku non-fiksi. Unsur pentingnya yang pertama adalah identitas dari buku itu sendiri. Itu menjadi hal pentingnya. Siapa pengarangnya, berapa tebal halamannya, lalu penerbitnya, judulnya, itu merupakan unsur terpenting. Lalu yang kedua adalah isi bukunya. Oke, bisa kita lihat di sinopsisnya nih, isinya apa. Itu merupakan daya tarik tersendiri atau unsur pentingnya. Dan yang ketiga, fakta atau data yang disajikan. Oke, nah ini menjadi unsur penting atau kelengkapan dari data atau fakta yang disajikan dari buku non-fiksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke daya tarik dari buku fiksi dan non-fiksi. Daya tarik yang pertama, daya tarik buku fiksi itu meliputi unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsik berupa tema, alur, amanat, latar, perwatakan dan penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa itu menjadi daya tarik dari buku fiksi. Oke, lalu yang kedua adalah daya tarik untuk buku non-fiksi itu meliputi kelogisan argumen. Jadi argumennya masuk akal, logis, itu menjadi daya tarik dari si buku non-fiksi. Yang kedua adalah kelengkapan data. Oke, jadi kelengkapan data yang tertuang, yang dituangkan, yang ditulis dalam buku non-fiksi itu merupakan daya tarik tersendiri. Jadi itu merupakan daya tarik dari buku fiksi dan non-fiksi. Oke, bagian terakhir dari pelajaran hari ini adalah tentang aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi itu yang pertama adalah frasa adjektiva. Nah, frasa itu adalah sekumpulan kata-kata yang memiliki gabungan kata yang lebih dari dua, tapi tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya kalau dia predikat ya tetap predikat walaupun dia lebih dari satu kata, atau dia subjek tetap subjek walaupun dia lebih dari satu kata. Oke, frasa adjektiva ini maksudnya sifat. Jadi
sekumpulan kata yang memiliki makna sifat. Contohnya, mudah sekali. Nah, ini adalah sifat. Ya, mudah sekali, tapi dia termasuk ke dalam frasa karena lebih dari satu kata. Tidak lama, putih bersih. Oke. Yang kedua, aspek kebahasaannya adalah tentang ungkapan. Ungkapan ini maknanya sekelompok kata yang memiliki kekhasan atau memiliki makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, ada kata buah hati, itu maksudnya artinya adalah anak, atau misalnya ringan tangan, dia suka membantu. Terus di sini misalnya mata-mata, berarti orang yang suka menyelidiki sesuatu gitu ya. Atau anak emas, berarti ini adalah anak kesayangan. Oke, itu tentang aspek kebahasaan dalam teks buku fiksi dan non-fiksi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.